Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Kartika dari program studi Dr. Teknik Industri akan mempresentasikan hasil review epistemologis proposal disertasi saya sebagai tugas ujian akhir semester Filsafat Keilmuan. Berikut merupakan judul disertasi saya, yaitu pengembangan kerangka kerja penyusunan spesifikasi produk secara otomatis berdasarkan data daring suara konsumen dan perkembangan teknologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan posisi ilmiah dari penelitian saya. Kategori dari penelitian saya yaitu Engineering Science, yang mana mengacu kepada ciri Engineering Science menurut Ropol dan Hansen pada buku Okasa tahun 2016. Menurut Ropol, ciri Engineering Science bertujuan menjelaskan masalah teknis yang mana tercermin dalam tujuan utama dari penelitian ini, yaitu merancang kerangka kerja atau framework yang akan digunakan untuk menyusun spesifikasi produk secara otomatis dan terintegrasi dengan memanfaatkan big data dan juga AI dalam kerangka QFD fase pertama. Kemudian menurut Ropol dan juga Hansen, objeknya fokus kepada sistem buatan manusia, yang mana sistem yang diangkat adalah sistem terkait pengembangan produk. Kemudian dari segi metodenya, metode yang digunakan dalam disertasi saya itu pemodelan sesuai dengan definisi dari Ropol untuk desain produk, yang mana ini juga sesuai dengan ciri menurut Hansen, yang mana memiliki perhatian serius pada praktik desain. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan machine learning, yang mana konsekuensinya adalah menggunakan metode yang bukan solusi matematis yang sangat presisi, dan ini sesuai dengan indikator menurut Hansen. Kemudian penelitian ini juga menggunakan indikator keberhasilan berupa fungsi, keandalan, dan efisiensi dari framework yang diajukan, yang mana sesuai dengan ciri menurut Ropol terkait menggunakan kriteria kualitas, dan juga sesuai dengan Hansen yang mana menggunakan analisis fungsional dan juga menggunakan evaluasi dengan penilaian nilai yang spesifik dengan kategori. Klaim ilmiah utama dari penelitian ini yaitu penelitian ini tidak mengklaim bahwa sistem yang dikembangkan mampu menangkap atau merepresentasikan kebutuhan pelanggan secara objektif dan menyeluruh. Akan tetapi, klaim yang diajukan adalah integrasi dari data ulasan pelanggan daring, metode pemrosesan LLM, dan machine learning ke dalam QFD fase pertama dapat meningkatkan efisiensi, keterlacakan, dan konsistensi proses penyusunan spesifikasi produk dibandingkan dengan pendekatan manual konvensional dalam konteks dan batasan tertentu. Selanjutnya, inferensi utama yang digunakan adalah inferensi induktif, yang mana menurut Merriam-Webster, inferensi induktif dilakukan dengan mengambil kesimpulan umum dari data atau fakta yang terbatas. Data atau fakta yang terbatas di sini yang dimaksud adalah generalisasi dilakukan dari penilaian kerja framework ketika diujikan terhadap data ulasan pelanggan dan produk yang terbatas dan pengguna yang juga terbatas, sehingga nanti diambil kesimpulan umum, yaitu integrasi QFD dengan Big Data dan AI bisa menjadi salah satu alternatif solusi yang dapat meningkatkan efisiensi dan keandalan dari proses perancangan produk. Asumsi kunci yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ulasan pelanggan daring dapat digunakan sebagai representasi umum kebutuhan pelanggan yang relevan untuk pengembangan produk. Karena menurut Zhang, ulasan pelanggan daring itu dapat secara langsung menangkap informasi terkait pengalaman pengguna dan persepsi pelanggan terhadap produk, dan menurut beberapa penelitian lain, mampu secara langsung mempengaruhi keputusan pelanggan dalam membeli produk dan juga dapat diolah sehingga mampu merepresentasikan kebutuhan pelanggan menggunakan teknologi AI berupa NLP dan juga machine learning. Kemudian terkait model penjelasan ilmiah yang digunakan, fenomena yang akan menjadi objek yang dijelaskan dalam penelitian ini yaitu bagaimana suatu kerangka kerja QFD fase pertama yang diintegrasikan dengan Big Data dan AI dapat berfungsi sebagai solusi alternatif untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan proses pengembangan produk. Kemudian model penjelasan yang digunakan adalah model penjelasan mekanistik, yang mana model penjelasan mekanistik itu berfokus kepada bagaimana suatu sistem bekerja melalui interaksi antar komponen penyusunnya. Dan fokus dari penjelasan tersebut ialah hubungan fungsional antar tahapan dalam framework dan bagaimana integrasi komponen-komponen tersebut secara sistematis dapat mengoptimalkan proses yang sebelumnya dilakukan secara manual. Dan model penjelasan mekanistik ini
adalah model penjelasan yang cukup umum diterapkan dalam sistem AI. Dan dalam penelitian ini, penjelasan diarahkan kepada bagaimana cara kerja framework QFD berbasis AI dan juga big data, mulai dari pengumpulan data ulasan pelanggan, kemudian identifikasi customer requirements, prioritas, analisis competitive value, kemudian menerjemahkan customer requirements ke dalam karakteristik produk atau engineering karakteristik, dan menentukan nilai target dari engineering karakteristik sehingga bisa diterjemahkan menjadi sebuah produk. Kemudian untuk orientasi penelitian ini adalah penjelasan, mekanisme, solusi berupa cara kerja dan langkah-langkah penyusunan framework yang digunakan. Akan tetapi terdapat elemen prediktif secara terbatas, yaitu framework ini diharapkan dapat digunakan untuk memprediksi preferensi pasar berupa produk yang diharapkan oleh konsumen secara efisien. Yang mana ini bukan tujuan utama, tetapi terkait dengan tujuan praktis dari pengembangan framework ini. Batasan utama penelitian ini dapat ditinjau dari sisi epistemologis dan metodologis. Untuk dari sisi epistemologisnya, penelitian ini memanfaatkan sumber data atau sumber pengetahuan berupa ulasan pelanggan daring dari e-commerce sebagai representasi dari kebutuhan pelanggan secara umum. Data tersebut bersifat selektif, akan tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik pengguna yang memilih produk tersebut, sehingga tidak dapat menjadi generalisasi untuk seluruh produk, tetapi spesifik terhadap data produk yang menjadi input untuk framework yang akan digunakan. Jadi tergantung kepada produk yang memang akan menjadi inputan dari perusahaan untuk dikembangkan. Jadi dari situ, klaim yang tidak boleh dibuat yaitu spesifikasi produk yang dihasilkan oleh kerangka kerja merupakan spesifikasi yang berlaku secara universal untuk seluruh domain produk. Kemudian terdapat batasan metodologis berupa penelitian ini tidak bertujuan untuk menilai apakah kebutuhan pelanggan yang diekstraksi merupakan kebutuhan yang secara absolut paling benar maupun paling penting. Akan tetapi evaluasi penelitian itu difokuskan kepada efektivitas dan kegunaan kerangka kerja yang dikembangkan dalam mendukung proses penyusunan spesifikasi produk, khususnya dari aspek efisiensi, keterlacakan, dan konsistensi dari proses. Klaim yang tidak boleh dibuat yaitu spesifikasi produk yang dihasilkan oleh framework merupakan spesifikasi yang paling benar atau penting secara absolut dan dapat memahami preferensi konsumen dalam pengertian kognitif atau psikologis. Akan tetapi, peneliti mengakui juga bahwa terdapat aspek etika, sosial, dan nilai di luar cakupan penelitian, yaitu yang pertama, isu privasi dan perizinan menggunakan data ulasan pelanggan daring yang merupakan data publik. Kemudian juga terdapat potensi bias algoritmik pada model pembelajaran LLMs. Kemudian juga terdapat implikasi sosial dari keputusan desain produk yang dihasilkan melalui sistem berbasis AI. Yang terakhir terkait perubahan utama yang terjadi setelah melakukan review epistemologis, yaitu terdapat pada klaim kontribusi ilmiah yang tadinya tidak terstruktur, sekarang dipetakan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama kontribusi konseptual berupa pengembangan kerangka kerja QFD fase pertama yang terintegrasi dengan big data dan AI, kemudian kontribusi metodologis berupa perancangan pipeline pemrosesan data yang mengkombinasikan pemrosesan bahasa alami berbasis model LLM, machine learning, dan logika QFD dalam satu sistem yang koheren dan dapat direplikasi. Kemudian juga terdapat kontribusi praktis berupa sistem mendukung pengambilan keputusan yang dapat membantu praktisi pengembangan produk dalam menyusun spesifikasi produk secara lebih efisien. Berikut merupakan daftar pusakanya. Sekian, terima kasih.